Kembali lagi di kisah Abu Nawas. Jangan lupa subscribe dan like dengan penuh kisah menariknya. Abu Nawas dan harimau berjenggot. Hai Abu Nawas, seru Khalifah Harun al-Rasyid. Sekarang juga kamu harus dapat mempersembahkan kepadaku seekor harimau berjenggot. Jika gagal, aku bunuh kau. Kata-kata itu merupakan perintah Sultan yang diucapkan dengan penuh tegas dan kegeraman. Dari bentuk mulutnya ketika mengucapkan kalimat itu jelas betapa Sultan menaruh dendam kesumat kepada Abu Nawas yang telah berkali-kali mempermainkan dirinya dengan cara-cara yang sangat kurang ajar. Perintah itu merupakan cara Baginda untuk dapat membunuh Abu Nawas. Ya Tuanku Syah Alam, jawab Abu Nawas, semua perintah Paduka akan hamba laksanakan, namun untuk yang satu ini hamba mohon waktu 8 hari. Baik, kata Baginda. Al-Kisah, pulanglah Abu Nawas ke rumah. Agaknya ia sudah menangkap gelagat bahwa raja sangat marah kepadanya, dicarinya akal supaya dapat mencelakakan diriku, agar terbalas dendamnya, pikir Abu Nawas, jadi aku juga harus berhati-hati. Sesampainya di rumah dipanggilnya 4 orang tukang kayu dan disuruhnya membuat kandang macan. Hanya dalam waktu 3 hari kandang itu pun siap sudah. Kepada istrinya ia berpesan agar menjamu orang yang berjenggot yang datang ke rumah. Apabila Adinda dengar Kakanda mengetuk pintu kelak, suruh dia masuk ke dalam kandang itu, kata Abu Nawas sambil menunjuk kandang tersebut, lah kemudian bergegas pergi ke musala dengan membawa sajadah. Baik, kata istrinya. Hai Abu Nawas, tumben kamu salat di sini? Bertanya imam dan penghulu musala itu. Sebenarnya saya mau menceritakan hal ini kepada orang lain, tapi kalau tidak kepada tuan penghulu kepada siapa lagi saya mengadu, jawab Abu Nawas. Tadi malam saya ribut dengan istri saya, itu sebabnya saya tidak mau pulang ke rumah. Pucuk dicinta, ulam tiba, pikir penghulu itu. Kubiarkan Abu Nawas tidur di sini dan aku pergi ke rumah Abu Nawas menemui istrinya. Sudah lama aku menaruh hati kepada perempuan cantik itu. Hai Abu Nawas, kata si penghulu, bolehkah aku menyelesaikan perselisihan dengan istrimu itu? Silakan, jawab Abu Nawas. Hamba sangat berterima kasih atas kebaikan hati Tuan. Maka pergilah penghulu ke rumah Abu Nawas dengan hati berbunga-bunga, dan dengan wajah berseri-seri diketuknya pintu rumah Abu Nawas. Begitu pintu terbuka ia langsung mengamit istri Abu Nawas dan diajak duduk bersanding. Hai Adinda, katanya, apa gunanya punya suami jahat dan melarat? Lagi pula Abu Nawas hidupnya tak karuan, lebih baik kamu jadi istriku, kamu dapat hidup senang dan tidak kekurangan suatu apa. Baiklah kalau keinginan tuan demikian, jawab istri Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian terdengar pintu diketuk orang, ketukan itu membuat penghulu belingsatan, kemana aku harus bersembunyi ia bertanya kepada nyonya rumah. Tuan penghulu, jawab istri Abu Nawas, silahkan bersembunyi di dalam kandang itu. Ia lalu menunjuk kandang yang terletak di dalam kamar Abu Nawas. Tanpa pikir panjang lagi penghulu itu masuk ke dalam kandang itu dan menutupnya dari dalam, sedangkan istri Abu Nawas segera membuka pintu, sambil menengok ke kiri kanan, Abu Nawas masuk ke dalam rumah. Hai Baginda, apa yang ada di dalam kandang itu? Tanya Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, jawab istrinya. Apa putih-putih itu? Tanya Abu Nawas, lalu dilihatnya penghulu itu gemetar karena malu dan ketakutan. Setelah 8 hari Abu Nawas memanggil 8 kuli untuk memikul kandang itu ke istana. Di Baghdad orang gempar ingin melihat harimau berjenggot. Seumur hidup, jangankan melihat, mendengar harimau berjenggot pun belum pernah. Kini Abu Nawas malah dapat seekor.
Mereka terheran-heran akan kehebatan Abu Nawas. Tetapi begitu dilihat penghulu di dalam kandang, mereka tidak bisa bilang apa-apa selain mengiringi kandang itu sampai ke istana hingga menjadi arak-arakan yang panjang. Si penghulu malu bukan main, arang di muka kemana hendak disembunyikan. Tidak lama kemudian sampailah iring-iringan itu ke dalam istana. "Hai Abu Nawas, apa kabar?" tanya Baginda Sultan. "Apa kamu sudah berhasil mendapatkan harimau berjenggot?" "Dengan berkat dan doa tuanku, alhamdulillah hamba berhasil," jawab Abu Nawas. Maka dibawalah kandang itu ke hadapan Baginda. Ketika Baginda hendak melihat harimau tersebut, si penghulu memalingkan mukanya ke arah lain dengan muka merah padam karena malu. Akan tetapi kemanapun ia menoleh, ke situ pula Baginda memelototkan matanya. Tiba-tiba Baginda menggeleng-gelengkan kepala dengan takjub, sebab menurut penglihatan beliau yang ada di dalam kandang itu adalah penghulu musala. Abu Nawas buru-buru menimpali, "Ya tuanku, itulah harimau berjenggot." Tapi Baginda tidak cepat tanggap, beliau termenung sesaat. Kenapa penghulu dikatakan harimau berjenggot? Tiba-tiba Baginda bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti orang berdoa. Oh penghulu. "Ya tuanku Syah Alam," kata Abu Nawas, "perlukah hamba memberitahukan kenapa hamba dapat menangkap harimau berjenggot ini di rumah hamba sendiri?" Ya, ujar Baginda sambil menoleh ke kandang itu dengan mata berapi-api. "Ya aku maklum sudah." Bukan main murka Baginda kepada penghulu itu, sebab ia yang semestinya menegakkan hukum, ia pula yang melanggarnya. Ia telah berkhianat. Baginda segera memerintahkan punggawa mengeluarkan penghulu dari kandang dan diarak keliling pasar setelah sebelumnya dicukur segi empat, agar diketahui oleh seluruh rakyat betapa aibnya orang yang berkhianat. Abu Nawas dan istana yang dibangun dari kesombongan. Pada suatu masa di Baghdad, ketika kota itu dikenal sebagai pusat ilmu dan kekuasaan, berdirilah sebuah istana baru yang megah, tinggi menjulang, dan berlapis emas di beberapa bagiannya. Istana itu dibangun oleh seorang pejabat tinggi yang ingin dikenang bukan karena keadilannya, melainkan karena kemegahan bangunannya. Setiap orang yang melewati istana tersebut akan berhenti sejenak, memandangnya dengan kagum, sekaligus heran bagaimana mungkin kekayaan sebanyak itu dikumpulkan dalam waktu yang singkat. Abu Nawas, yang kala itu sedang berjalan santai sambil membawa tongkat kayunya yang sudah tua, menatap istana tersebut dengan pandangan tenang, seolah melihat sesuatu yang tidak disadari orang lain. Bagi Abu Nawas, bangunan tidak pernah berbicara tentang kekuatan, melainkan tentang niat orang yang membangunnya. Ia memperhatikan para pekerja yang masih hilir mudik menyelesaikan bagian akhir istana. Wajah mereka lelah, pakaian mereka sederhana, dan upah yang diterima seringkali terlambat. Abu Nawas menghela napas pelan, lalu melanjutkan langkahnya sambil bergumam bahwa kemegahan yang berdiri di atas penderitaan tidak akan pernah benar-benar kokoh. Beberapa hari kemudian, sang pejabat mengundang banyak orang untuk meresmikan istana tersebut. Para ulama, pedagang kaya, dan tokoh masyarakat diundang untuk menyaksikan perayaan besar yang dipenuhi hidangan lezat dan pertunjukan mewah. Abu Nawas pun menerima undangan itu, meskipun banyak orang bertanya-tanya mengapa seorang seperti dia diundang ke acara semewah itu. Abu Nawas datang dengan pakaian yang sama seperti biasanya,
bersih namun sederhana, tanpa menunjukkan keinginan untuk dipuji atau dihormati. Ketika jamuan berlangsung, sang pejabat berdiri dengan dada dibusungkan, menceritakan betapa keras usahanya membangun istana tersebut dan betapa besar jasanya bagi negeri. Setiap kalimatnya dipenuhi kebanggaan, seolah tidak ada satupun bantuan atau pengorbanan orang lain di balik keberhasilannya. Para tamu mengangguk dan memuji, meski sebagian melakukannya karena takut, bukan karena tulus. Abu Nawas hanya diam, mendengarkan dengan senyum tipis yang sulit ditebak artinya. Tak lama kemudian, sang pejabat memandang Abu Nawas dan berkata dengan nada sedikit mengejek, "Wahai Abu Nawas, bagaimana menurutmu istana yang kubangun ini? Apakah engkau pernah melihat bangunan semegah ini sebelumnya?" Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu jawaban yang dianggap remeh atau lucu, karena mereka terbiasa melihatnya sebagai penghibur. Abu Nawas berdiri perlahan, memandang sekeliling istana dengan saksama, lalu menatap sang pejabat dengan wajah tenang. Dengan suara yang lembut namun jelas, ia berkata bahwa istana itu memang tinggi dan indah, tetapi ia tidak yakin apakah istana tersebut cukup kuat untuk menahan satu hal yang paling berat di dunia. Orang-orang mulai berbisik, heran dengan ucapannya yang terdengar aneh. Sang pejabat tertawa dan bertanya dengan nada meremehkan, "Apakah yang paling berat di dunia menurutmu, wahai Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum tipis dan menjawab bahwa yang paling berat bukanlah batu, bukan pula emas, melainkan kesombongan manusia yang menolak kebenaran. Suasana mendadak hening, karena kata-kata itu terasa menusuk, meski diucapkan tanpa nada marah. Abu Nawas melanjutkan ucapannya dengan tenang, mengatakan bahwa bangunan apapun yang didirikan di atas kesombongan akan retak perlahan, meski tidak terlihat oleh mata. Ia menjelaskan bahwa kesombongan membuat seseorang tuli terhadap keluhan orang kecil dan buta terhadap doa orang yang terzalimi. Banyak tamu mulai menundukkan kepala, merasa kata-kata itu seolah ditujukan kepada diri mereka sendiri. Sang pejabat berusaha menahan amarahnya, namun wajahnya memerah. Ia merasa dipermalukan di hadapan banyak orang, tetapi tidak mampu membantah kata-kata Abu Nawas yang terdengar sederhana namun mengandung kebenaran. Abu Nawas lalu menutup ucapannya dengan mengatakan bahwa istana yang paling kokoh bukanlah yang dibangun dari batu dan emas, melainkan yang dibangun dari keadilan dan kejujuran. Malam itu, jamuan berakhir tanpa tawa yang riuh. Banyak tamu pulang dengan hati yang gelisah, sementara sang pejabat duduk terdiam, memandangi dinding istananya yang megah, namun terasa dingin dan kosong. Abu Nawas melangkah pulang dengan tenang, seolah tidak terjadi apa-apa, karena baginya menyampaikan kebenaran bukanlah untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Sejak hari itu, orang-orang mulai membicarakan kata-kata Abu Nawas, dan istana megah tersebut tidak lagi hanya dipandang sebagai simbol kekayaan, melainkan sebagai pengingat bahwa kemegahan tanpa keadilan hanyalah bayangan yang suatu saat akan runtuh oleh waktu. Hari-hari setelah perjamuan istana berlalu dengan suasana yang tidak lagi sama. Meskipun dinding istana masih berdiri megah dan para penjaga tetap berjaga dengan sikap tegap, ada kegelisahan yang mulai merayap perlahan ke dalam hati sang pejabat. Setiap langkahnya di lorong-lorong panjang istana terasa lebih berat, seolah batu-batu besar di bawah kakinya menyimpan bisikan yang tidak dapat ia pahami. Kata-kata Abu Nawas yang sederhana namun tajam terus terngiang di telinganya,
mengusik pikirannya bahkan saat ia berusaha menikmati kemewahan yang selama ini dibanggakannya. Sang pejabat mulai memperhatikan bahwa orang-orang di sekitarnya tidak lagi memujinya dengan suara lantang seperti dulu. Senyum para pelayan terlihat kaku, dan tatapan mereka seringkali menghindar ketika ia lewat. Ia mengira semua itu hanya perasaan semata, tetapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa rasa hormat yang lahir dari ketakutan tidak akan pernah bertahan lama. Kesombongan yang dulu memberinya rasa percaya diri kini berubah menjadi beban yang membuat dadanya terasa sempit. Sementara itu, di sudut kota Baghdad yang lebih sederhana, Abu Nawas menjalani hari-harinya seperti biasa. Ia duduk bersama para pedagang kecil, mendengarkan keluh kesah mereka tentang pajak yang mencekik dan janji pejabat yang tak kunjung ditepati. Abu Nawas tidak banyak berbicara, tetapi setiap kali ia memberi tanggapan, ucapannya selalu menenangkan, seolah ia mengingatkan bahwa kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang diuji oleh waktu. Suatu sore, seorang utusan istana datang menemui Abu Nawas. Dengan sikap hormat yang dibuat-buat, utusan itu menyampaikan bahwa sang pejabat ingin bertemu secara pribadi. Banyak orang di sekitar Abu Nawas terkejut, bahkan ada yang memperingatkannya agar berhati-hati, karena pertemuan dengan orang berkuasa seringkali membawa niat yang tidak jelas. Abu Nawas hanya tersenyum, mengangguk pelan, dan berkata bahwa kebenaran tidak pernah takut pada pertemuan. Ketika Abu Nawas memasuki istana, ia merasakan suasana yang berbeda dari sebelumnya. Lorong-lorong yang dulu dipenuhi tawa kini terasa sunyi, dan kemewahan yang ada tampak dingin, seolah kehilangan ruh. Sang pejabat menyambutnya dengan wajah yang lebih pucat, tanpa senyum congkak yang dulu selalu menghiasi bibirnya. Ia mempersilakan Abu Nawas duduk, lalu terdiam cukup lama, seakan mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya sang pejabat berbicara, mengakui bahwa sejak perjamuan itu, ia tidak pernah merasa tenang. Ia bertanya kepada Abu Nawas bagaimana mungkin sebuah ucapan sederhana mampu mengguncang hatinya sedemikian rupa. Abu Nawas menjawab dengan tenang bahwa hati manusia memang diciptakan untuk mengenali kebenaran, meskipun akal seringkali menolaknya demi mempertahankan kebanggaan diri. Abu Nawas lalu berkata bahwa kesombongan adalah tirai tipis yang menutupi mata hati. Selama tirai itu ada, seseorang akan melihat dunia sesuai keinginannya sendiri, bukan sebagaimana adanya. Sang pejabat menunduk, menyadari bahwa selama ini ia lebih sibuk menjaga citra daripada memperhatikan amanah yang diembannya. Ia mulai memahami bahwa kekuasaan bukanlah hadiah, melainkan ujian yang paling berat. Percakapan itu berlangsung lama, diwarnai keheningan yang penuh makna. Abu Nawas tidak menghakimi, tidak pula menggurui, melainkan hanya mengingatkan bahwa setiap bangunan yang ingin bertahan lama harus memiliki fondasi yang benar. Ia mengatakan bahwa keadilan kepada orang kecil adalah fondasi yang tidak terlihat, tetapi tanpa itu, kemegahan apapun akan rapuh. Setelah Abu Nawas meninggalkan istana, sang pejabat duduk sendiri hingga larut malam. Untuk pertama kalinya, ia memerintahkan agar laporan-laporan lama dibawa kepadanya, termasuk keluhan rakyat yang sebelumnya ia abaikan. Ia membaca satu persatu dengan wajah muram, menyadari betapa banyak ketidakadilan yang telah terjadi di bawah namanya. Keesokan harinya, perubahan kecil mulai terlihat. Beberapa pajak ditinjau ulang, upah para pekerja yang tertunda dibayarkan,
dan pintu istana dibuka bagi rakyat yang ingin menyampaikan keluhan. Banyak orang terkejut, sebagian masih ragu, tetapi benih perubahan perlahan mulai tumbuh. Abu Nawas mendengar kabar itu dari kejauhan. Ia tidak datang ke istana, tidak pula mencari pujian. Baginya, cukup mengetahui bahwa satu hati telah tersentuh oleh kebenaran. Ia kembali berjalan menyusuri pasar dengan langkah ringan, seolah menyerahkan kelanjutan kisah ini kepada waktu dan pilihan manusia. Namun, di balik perubahan itu, ujian yang lebih besar sebenarnya masih menanti, karena mengalahkan kesombongan sesaat jauh lebih mudah daripada menjaganya agar tidak tumbuh kembali. Perubahan yang dilakukan sang pejabat tidak luput dari perhatian masyarakat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kabar tentang kebijakan yang lebih adil dan sikap yang lebih terbuka menyebar ke seluruh penjuru Baghdad. Orang-orang yang sebelumnya mengeluh mulai merasakan kelegaan, dan mereka yang dulu takut kini berani berbicara. Namun, bersama dengan rasa lega itu, datang pula pujian yang mengalir deras, lebih deras daripada sebelumnya, karena kini pujian itu dibungkus dengan rasa harapan. Setiap hari, sang pejabat menerima ucapan terima kasih, doa, dan sanjungan. Banyak yang menyebutnya sebagai pemimpin yang berubah, bahkan ada yang mulai memujinya sebagai teladan keadilan. Pada awalnya, pujian itu ia terima dengan hati-hati, mengingat nasihat Abu Nawas tentang kesombongan. Ia berusaha menundukkan kepala dan mengingat bahwa perubahan sejati bukanlah untuk dipuji, melainkan untuk memperbaiki amanah. Namun, manusia seringkali lebih lemah terhadap pujian daripada terhadap celaan. Perlahan, tanpa ia sadari, rasa bangga mulai kembali menyelinap ke dalam hatinya. Ia mulai merasa bahwa perubahan itu sepenuhnya adalah hasil kebijaksanaannya sendiri, bukan karena kesadaran akan kesalahan. Setiap senyum rakyat yang ditemuinya mulai ia hitung sebagai bukti kehebatannya, bukan sebagai pengingat tanggung jawab. Di sisi lain, Abu Nawas mengamati semua itu dari kejauhan. Ia mendengar pujian-pujian yang berlebihan dan senyum yang terlalu cepat diberikan kepada kekuasaan. Ia tahu bahwa pujian adalah ujian yang halus, lebih halus daripada kemarahan atau ancaman. Abu Nawas berkata kepada beberapa sahabatnya bahwa seseorang yang baru belajar rendah hati akan mudah tergelincir ketika merasa telah berhasil. Suatu hari, sang pejabat mengadakan pertemuan besar untuk merayakan apa yang ia sebut sebagai era keadilan baru. Di hadapan banyak orang, ia menyampaikan pidato panjang tentang keberhasilannya membawa perubahan. Meskipun kata-katanya terdengar indah, ada nada kebanggaan yang mulai mendominasi. Ia menyebut namanya sendiri berkali-kali, seolah keadilan lahir dari dirinya, bukan dari kesadaran akan amanah. Abu Nawas hadir di antara kerumunan itu, berdiri di belakang, tidak mencolok. Ketika pidato hampir berakhir, sang pejabat memanggilnya ke depan, berharap Abu Nawas akan memuji dan mengukuhkan citra barunya di hadapan rakyat. Semua mata tertuju pada Abu Nawas, menunggu ucapan yang dianggap akan menghibur sekaligus memuliakan. Abu Nawas melangkah maju dengan tenang. Ia tidak langsung berbicara, melainkan memandang wajah-wajah di hadapannya, wajah yang penuh harapan namun juga mudah terpengaruh. Dengan suara lembut, ia bertanya kepada sang pejabat apakah ia masih ingat alasan pertama kali melakukan perubahan. Sang pejabat terdiam sejenak, lalu menjawab bahwa ia ingin memperbaiki kesalahan. Abu Nawas mengangguk pelan,
lalu berkata bahwa niat yang benar akan rusak ketika seseorang mulai menjadikannya alasan untuk dibanggakan. Ia menjelaskan bahwa keadilan bukanlah pakaian yang dikenakan saat ingin dipuji, melainkan beban yang harus dipikul setiap hari, bahkan ketika tidak ada yang melihat. Kata-katanya membuat suasana menjadi hening, karena banyak yang menyadari bahwa mereka juga mudah terbuai oleh tampilan luar. Sang pejabat merasakan dadanya kembali sesak. Ia menyadari bahwa pujian yang ia nikmati hampir mengembalikannya ke kesombongan lama, hanya dengan wajah yang berbeda. Ia menunduk, bukan karena malu di hadapan orang banyak, melainkan karena ia akhirnya memahami bahwa ujian terbesar bukanlah saat ia berbuat zalim, melainkan saat ia merasa sudah benar. Abu Nawas menutup ucapannya dengan mengatakan bahwa istana kesombongan tidak selalu dibangun dari kejahatan, tetapi seringkali dari kebaikan yang dipamerkan. Orang-orang terdiam, merenungkan makna kata-kata itu. Sang pejabat pun memerintahkan agar pertemuan diakhiri tanpa perayaan, tanpa pujian, dan tanpa sanjungan. Sejak hari itu, ia mulai menjaga dirinya dari pujian yang berlebihan. Ia memilih bekerja dalam diam, memperbaiki tanpa banyak bicara, dan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Abu Nawas kembali menghilang dari pusat perhatian, karena baginya, keberhasilan nasihat adalah ketika namanya tidak lagi disebut. Namun, perjalanan belum usai. Di balik ketenangan yang baru tumbuh, masih ada godaan yang lebih besar, karena kekuasaan selalu menemukan cara untuk menguji manusia dengan cara yang paling tak terduga. Waktu berjalan pelan, namun pasti. Musim berganti, wajah-wajah di Baghdad berubah, dan peristiwa datang silih berganti. Sang pejabat kini menjalani hari-harinya dengan cara yang jauh berbeda dari masa lalu. Ia tidak lagi mencari pujian, tidak pula memamerkan kebijakan. Ia lebih sering duduk mendengarkan daripada berdiri berpidato, lebih sering memeriksa laporan rakyat kecil daripada menghadiri jamuan besar. Istana megah yang dahulu menjadi simbol kebanggaannya kini ia pandang sebagai amanah, bukan sebagai mahkota. Suatu ketika, datanglah masa sulit bagi negeri. Hasil panen menurun, perdagangan melambat, dan kas negara mulai tertekan. Banyak penasihat mendesaknya untuk menaikkan pajak dan mengorbankan rakyat kecil demi menjaga kemegahan dan stabilitas kekuasaan. Usulan itu terdengar masuk akal di telinga sebagian orang, karena mereka terbiasa menyelamatkan istana terlebih dahulu sebelum memikirkan penderitaan di luar temboknya. Sang pejabat duduk termenung semalaman. Ia memandangi dinding istana yang dulu ia banggakan, lalu teringat kata-kata Abu Nawas tentang bangunan yang berdiri di atas kesombongan. Untuk pertama kalinya, ia mempertimbangkan pilihan yang tidak pernah ia pikirkan sebelumnya. Ia memerintahkan agar sebagian hiasan istana dilepas dan dilebur, bukan untuk dirinya, melainkan untuk membantu rakyat yang terdampak krisis. Keputusan itu mengejutkan banyak pihak, bahkan membuat sebagian pejabat lain marah dan menentangnya. Ketika keputusan itu diumumkan, sebagian rakyat tidak langsung percaya. Mereka telah terlalu sering dikecewakan oleh janji kekuasaan. Namun, ketika bantuan benar-benar sampai, ketika pajak tidak dinaikkan dan justru diringankan, perlahan kepercayaan mulai tumbuh. Sang pejabat tidak berdiri di depan rakyat untuk menerima pujian. Ia memilih menyaksikan dari kejauhan, dengan hati yang tenang namun waspada. Di tengah semua itu, Abu Nawas kembali muncul,
seperti biasa, tanpa undangan dan tanpa pengumuman. Ia datang ke istana dengan langkah ringan, seolah hanya ingin memastikan sesuatu telah selesai. Sang pejabat menyambutnya dengan penuh hormat, bukan karena jabatan Abu Nawas, melainkan karena ia melihat dalam diri lelaki itu cermin yang jujur bagi hatinya sendiri. Abu Nawas tidak banyak bertanya. Ia hanya memandang istana yang kini tampak lebih sederhana, lalu tersenyum pelan. Ia berkata bahwa istana itu akhirnya menemukan fondasinya. Sang pejabat bertanya apa yang dimaksud dengan fondasi tersebut. Abu Nawas menjawab bahwa fondasi sejati bukanlah batu, melainkan kesediaan untuk berkorban demi orang lain, terutama ketika tidak ada yang memaksa dan tidak ada yang melihat. Sang pejabat menunduk, menyadari bahwa perjalanan yang ia lalui bukanlah tentang perubahan besar yang terlihat, melainkan tentang kemenangan kecil yang sunyi di dalam hati. Ia mengakui kepada Abu Nawas bahwa ia masih takut suatu hari akan kembali tergelincir. Abu Nawas tersenyum dan berkata bahwa rasa takut itulah penjaga terbaik bagi kejujuran, selama manusia tidak lari darinya. Tak lama setelah pertemuan itu, Abu Nawas meninggalkan istana. Tidak ada yang tahu kemana ia pergi, dan tidak ada pula yang mencoba mencarinya. Namanya jarang disebut lagi dalam pertemuan resmi, tetapi ucapannya hidup dalam keputusan-keputusan yang diambil dengan hati-hati. Ia telah menanamkan sesuatu yang lebih kuat daripada nasihat, yaitu kesadaran. Tahun-tahun berlalu, dan istana itu tidak lagi dikenang karena kemegahannya, melainkan karena masa ketika keadilan pernah benar-benar diupayakan. Sang pejabat menjalani sisa jabatannya dengan rendah hati, dan ketika ia akhirnya turun dari kekuasaan, ia kembali menjadi manusia biasa yang dihormati bukan karena jabatan, melainkan karena sikapnya. Orang-orang tua di Baghdad kemudian sering bercerita kepada anak-anak mereka bahwa ada istana yang hampir runtuh bukan karena gempa, melainkan karena kesombongan, dan ada seorang lelaki sederhana bernama Abu Nawas yang mengajarkan bahwa kekuasaan hanya akan bertahan jika dijaga oleh kejujuran. Mereka mengatakan bahwa istana sejati tidak pernah terlihat oleh mata, karena ia dibangun di dalam hati manusia yang mampu menundukkan dirinya sendiri. Dan dari kisah itulah, orang-orang belajar bahwa kemegahan akan pudar, jabatan akan berakhir, tetapi hikmah yang lahir dari kerendahan hati akan terus hidup, selama manusia mau mendengarkan dan merenungkannya. Ingin seperti Umar bin Khattab. Mendadak Baginda Raja memanggil pesuruhnya untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, apa gerangan yang terjadi sehingga Baginda tiba-tiba memanggil hamba? Baginda Raja, saya akan berkunjung mengelilingi pelosok-pelosok negeri ini Abu Nawas. Dan diriku membutuhkan engkau untuk menemani selama perjalanan tersebut. Abu Nawas, baiklah Baginda. Hamba tidak patut membantah titah Baginda Raja. Maka berangkatlah Baginda Raja hanya berdua saja dengan Abu Nawas mengelilingi seluruh negeri yang masih menjadi daerah kekuasaan kerajaan beliau. Abu Nawas, kenapa Baginda tidak membawa pengawal istana beserta menteri-menteri? Baginda Raja, engkau lihat saja nanti. Dengan perasaan was-was Abu Nawas tetap mengikuti perintah Raja. Setelah sekian lama berkeliling negeri, di suatu desa terdengar suara anak kecil menangis. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, engkau dengar itu ada suara anak kecil menangis. Ayo kita ke sana. Abu Nawas, baik Baginda. Dengan tergopoh-gopoh Abu Nawas mengikuti langkah Baginda Raja. Setelah mengetok pintu rumah, keluarlah ibu muda dengan air mata berlinang.
Baginda Raja, kenapa anakmu menangis wahai ibu? Ibu muda, siapakah engkau berani-beraninya bertanya seperti itu? Baginda Raja, kami musyafir yang kebetulan lewat. Ibu muda, kami sudah 3 hari tidak makan. Anak-anakku kelaparan dan tidak ada makanan yang bisa kumasak. Itu apa yang kau rebus di dapur wahai ibu muda? Tiba-tiba Abu Nawas menimpali pembicaraan mereka. Ibu muda, aku merebus batu untuk mengelabui anak-anakku. Abu Nawas, sungguh teganya dirimu mengelabui anak-anakmu yang kelaparan. Ibu muda, sudah tak ada lagi yang bisa kuperbuat. Sebelumnya aku masih bisa berhutang ke tetangga. Tapi sekarang mereka tidak mau lagi meminjamiku uang. Seminggu yang lalu listrik kami sudah diputus karena saya menunggak membayarnya. Harga listrik melambung 3 kali lipat, ini sama dengan mencekik leher kami pelan-pelan. Tanpa dikomando lagi, meluncur semua kegundahan yang ada di kepala ibu muda ini. Baginda Raja merasa kena tampar mendengar keluhan tersebut. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, kami pamit dulu sebentar nanti kembali lagi. Ibu muda, kalau sempat tuan-tuan bertemu Baginda Raja tolong sampaikan ini semua. Tidak pantas dia memimpin kerajaan ini. Sebaiknya ganti saja raja di kerajaan ini. Abu Nawas, baik ibu, nanti saya sampaikan. Bergegas Baginda Raja menarik kerah baju Abu Nawas meninggalkan rumah ibu muda itu. Baginda Raja, kita harus ambil beras di gudang secepat mungkin Abu Nawas. Abu Nawas, di gudang mana wahai Baginda? Baginda Raja, di gudang kerajaan, emang ada gudang yang lain. Abu Nawas, mana ada beras di sana Baginda? Baginda Raja, beberapa hari yang lalu aku menyuruh Menteri Pertanian untuk mengimpor beras dari negeri tetangga. Abu Nawas, bukannya beras itu masih tertahan di dermaga Baginda? Baginda Raja, astaga, aku lupa. Lalu apa yang mesti kita bawa untuk menolong ibu muda itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, mestinya Baginda membantu petani untuk swasembada beras, bukan malah mengimpor beras. Dengan kebijakan impor tersebut petani banyak yang merugi, sehingga mereka tak mau lagi ke sawah. Baginda Raja, lalu apa yang harus kulakukan wahai Abu Nawas? Abu Nawas, lakukanlah kebijakan yang berpihak pada rakyat kecil Baginda. Baginda Raja, maksudku apa yang harus kita bawa untuk menolong ibu muda tadi? Abu Nawas, jadikan saja dia istri Baginda. Baginda Raja, apa katamu? Tidak ada kisah Sayyidina Umar bin Khattab seperti itu. Negeri mimpi. Baginda Raja tiba-tiba mendatangi kediaman Abu Nawas. Melihat gelagat kedatangan Baginda Raja yang mendadak ini, Abu Nawas merasa ada yang tidak beres. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, tadi malam aku bermimpi. Abu Nawas, mimpi apakah itu wahai Baginda? Baginda Raja, aku bermimpi melihat suatu negeri yang sangat indah. Masyarakatnya kebanyakan berdagang. Abu Nawas, lalu kenapa dengan negeri itu Baginda Raja? Baginda Raja, aku sudah sering mengunjungi negeri seperti itu. Namun ada satu yang mengganjal pikiranku. Negeri tersebut terlihat dalam mimpi mempunyai kuliner yang sangat enak-enak. Abu Nawas, jadi menurut Baginda kita akan ke sana mencoba kulinernya. Baginda Raja, kurang lebih seperti itulah Abu Nawas. Sesaat Abu Nawas terdiam. Dia sudah membayangkan bahwa kedatangan Baginda Raja kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah mengutus dirinya untuk mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kenapa kau termenung wahai Abu Nawas? Abu Nawas, saya menunggu titah Baginda selanjutnya. Baginda Raja, baiklah kalau begitu.
Ayo segera kamu siapkan bekal, kita berangkat ke negeri itu sekarang juga. Benar dugaan Abu Nawas semula, ada yang tidak beres. Negeri yang akan dicari hanya ada dalam mimpi Baginda Raja dan ini sangat sulit untuk dicari. Abu Nawas, sebelumnya hamba mohon beribu maaf Baginda Raja. Bukannya hamba tidak mau menemani Baginda mencari negeri tersebut, tapi alangkah lebih baik hamba sendiri yang mencari negeri tersebut. Baginda Raja, kamu meragukan kemampuanku Abu Nawas. Abu Nawas, bukan begitu Baginda. Maksud hamba adalah hamba cari negeri itu seorang diri terlebih dahulu, setelah hamba temukan barulah Baginda hamba bawa ke sana. Sebab menurut hamba, mencari negeri yang belum pernah kita tempuh akan banyak menemui rintangan, sementara Baginda Raja adalah simbol kerajaan. Jika terjadi sesuatu dan lain hal itu sama saja dengan meruntuhkan kerajaan Baginda. Sesaat Baginda Raja mencerna ucapan Abu Nawas. Baginda Raja, baiklah Abu Nawas. Aku beri kau waktu 3 hari untuk menemukan negeri tersebut. Kalau tidak bisa kau temukan, tanggung akibatnya. Abu Nawas, baik Baginda. Hamba mohon diri. Abu Nawas segera berangkat. Dia tidak tahu harus kemana. Resiko yang dihadapi sangat berat. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau tidak punya 1000 akal. Setelah 3 hari berlalu Abu Nawas mendatangi kembali istana kerajaan. Baginda Raja, bagaimana pencarianmu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, sudah saya temukan negeri tersebut Baginda Raja. Baginda Raja, di manakah letak negeri itu? Abu Nawas, negeri itu memang jauh dari sini, butuh waktu seharian penuh berkuda untuk menemukan pinggirannya. Itu baru pinggirannya. Baginda Raja, maksudmu apa ini Abu Nawas? Abu Nawas, negeri tersebut amat luas dan saya baru sampai di pinggirannya saja. Dan benar kata Baginda tempo hari memang kulinernya sangat enak-enak. Baginda Raja, sudah kau cicipi kulinernya? Abu Nawas, sudah Baginda. Ada satu macam yang menurut saya sangat enak, yakni salalawak. Semakin penasaran Baginda Raja mendengar penjelasan Abu Nawas ini. Baginda Raja, apa nama negeri itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas, Pariaman, Baginda. Baginda Raja, ayo sekarang kita ke sana. Maka berangkatlah rombongan kerajaan menuju negeri yang telah diceritakan oleh Abu Nawas. Setelah seharian penuh berkuda, Abu Nawas memberi isyarat untuk berhenti di suatu tempat, tepatnya di pinggir pantai. Baginda Raja, mengapa kita berhenti di sini Abu Nawas? Abu Nawas, Baginda lihat saja nanti. Selang tak berapa lama datanglah segerombolan pedagang membawa dagangannya. Pedagang, ini salah pesanan tuan tempo hari. Tiba-tiba pedagang itu menyodorkan salalawak yang masih hangat. Abu Nawas, inilah makanan khas dari Pariaman yang terkenal enak itu Baginda. Baginda Raja, bagaimana tahu kau negeri ini bernama Pariaman? Abu Nawas. Seingatku ini masih wilayah kerajaanku. Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Abu Nawas, coba kita tanya pedagang ini. Bapak berasal dari mana? Pedagang, Pariaman, Tuan. Baginda Raja, di mimpiku tak ada nama Pariaman Abu Nawas. Kau jangan macam-macam ya, Baginda Raja mulai emosi. Abu Nawas, Pariaman ini negerinya sama dengan yang di mimpi Baginda. Negerinya begitu indah dan penduduknya banyak yang berdagang. Lalu yang terpenting, di negeri ini kulinernya sangat enak-enak. Sebelum Baginda Raja memuncak emosinya,
Abu Nawas menyodorkan sala lawak terlebih dahulu, dan Baginda pun mencicipinya. Abu Nawas, bagaimana rasanya Baginda? Baginda Raja, betul katamu, sangat enak. Tapi pertanyaanku tadi belum kau jawab Abu Nawas. Negeri ini masih wilayah kekuasaanku. Abu Nawas, coba Baginda Raja cicipi air laut di depan kita ini, bagaimana rasanya? Baginda Raja menuruti saran Abu Nawas. Baginda Raja, asin rasanya. Abu Nawas, nah, berarti negeri ini Pariaman Baginda Raja. Baginda Raja kebingungan mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut. Pedagang, Pariaman itu air lautnya asin wahai Baginda Raja. Abu Nawas, Baginda dengar sendiri kan dari pedagang tersebut. Berarti kita sudah sampai di Pariaman sekarang. Baginda Raja, jadi. Abu Nawas, ya, benar Baginda. Pariaman ini luas, dan selagi masih asin air lautnya itu masih Pariaman. Sejak saat itu Pariaman terkenal dengan istilah negeri yang luas, dan menurut bahasa di sana disebut Piaman Laweh. Abu Nawas melunasi hutang raja. 2. Ini adalah kisah Abu Nawas ketika dia mengembara ke sebuah kerajaan yang negerinya kaya raya. Sumber daya alam di sana berlimpah, alamnya begitu indah, tapi sayang rakyatnya masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Saat ini Baginda Raja sedang pusing 7 keliling dikarenakan hutang kerajaan yang kian hari kian menggunung. Negeri tetangga selalu menawarkan uang kepada raja untuk dipakai membangun negeri. Awalnya Baginda Raja sangat senang hatinya, bisa membangun jalan sampai ke pelosok negeri. Namun tanpa disadarinya, pinjaman sudah tak terkendali sementara pembangunan jalan baru separuh saja. Mendengar Abu Nawas datang berkunjung, Baginda Raja segera memanggilnya untuk meminta nasihat. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sangat senang hatiku engkau mau datang ke kerajaanku ini. Abu Nawas, terima kasih Baginda, hamba juga senang Baginda. Betapa tidak, hamba yang hanya seorang pengembara bisa hadir diajak untuk makan siang di istanamu yang megah ini. Baginda Raja, makanlah sepuasmu Abu Nawas, jangan malu-malu. Abu Nawas, kalau boleh tahu ada apa gerangan Baginda Raja memanggil saya ke istana? Baginda Raja, habiskanlah dulu makananmu, baru nanti saya bercerita. Abu Nawas segera menyelesaikan makannya agar Baginda Raja menceritakan maksud undangan itu. Baginda Raja, tidak enakkah makananku ini Abu Nawas? Begitu tergesa-gesanya kau makan. Abu Nawas, tidak Baginda, makanan ini sangat enak. Aku sebagai seorang pengembara tidak boleh makan banyak-banyak sebab perjalananku masih jauh. Baginda Raja, baiklah kalau begitu, mari kita jalan-jalan ke halaman belakang sambil kuceritakan maksud dirimu kupanggil ke istana. Abu Nawas dengan hati yang berdebar-debar mengikuti Baginda Raja dari sebelah kanan beliau. Baginda Raja, begini Abu Nawas, aku saat ini sangat pusing 7 keliling. Aku berusaha keras sekuat tenaga agar hidup rakyatku sejahtera. Namun yang terjadi malah sebaliknya, negeriku terlilit hutang. Apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Abu Nawas, kenapa bisa terlilit hutang Baginda Raja? Bukankah negeri ini sangat kaya raya? Baginda Raja, itulah Abu Nawas, memang negeri ini sangat kaya namun rakyatku tak mampu mengelolanya. Maka sumber daya alam seperti tambang emas dan minyak bumi dibantu oleh negeri tetangga untuk mengelolanya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada yang salah. Abu Nawas, lalu kenapa bisa berhutang jika tidak ada yang salah?
Baginda Raja, banyak negeri tetangga menawarkan pinjaman. Mereka bilang, jika seluruh rakyat ingin menikmati kekayaan negeri ini, maka aku harus membangun jalan raya sampai ke pelosok negeri. Jadilah aku bangun jalan sampai ke negeri terluar sekalipun. Tapi apa yang terjadi? Negeriku ini sangat luas, sehingga butuh biaya yang sangat besar untuk membangun jalan. Kini sebelum pembangunan itu tuntas, hutangku telah menggunung. Memang negeri tetangga tidak mempermasalahkan hutang tersebut, cuma aku sangat resah, jika aku lanjutkan pembangunan ini bisa jadi negeri ini tidak mampu lagi membayar hutang. Alhasil bisa tergadai semuanya. Abu Nawas terdiam beberapa saat memikirkan cara yang jitu. Tak lama Abu Nawas membisikkan sesuatu ke telinga Baginda Raja. 2 hari sejak Abu Nawas ke istana, maka diundanglah raja-raja negeri tetangga yang telah meminjamkan uang ke kerajaan Baginda Raja ini. Ada 4 orang raja yang diundang, yakni Raja Negeri Utara, Barat, Timur dan Selatan. Mereka diundang untuk mengikuti sayembara. Baginda Raja, begini teman-teman dari negeri utara, barat, timur dan selatan. Maksud dan tujuan saya mengundang rekan sekalian adalah untuk mengadakan sayembara. Sayembara apa? Serentak keempat raja negeri tetangga itu bertanya. Baginda Raja, sayembara untuk mendapatkan kekayaan alam negeriku ini. Jika teman-teman sekalian bisa menjawab pertanyaan dari Abu Nawas yang kebetulan berkunjung ke negeriku ini, maka teman-teman berhak mendapatkan salah satu sumber daya alam yang dikehendaki. Tetapi jika tidak bisa menjawab, maka hutangku kepada negerimu lunas. Bagaimana? Setujukah teman-teman? Sesaat para hadirin terdiam. Mereka berpikir keras untung dan ruginya sayembara ini. Raja Negeri Utara, aku sih tidak keberatan. Raja Negeri Barat, setuju. Raja Negeri Timur, boleh. Raja Negeri Selatan, ayo Abu Nawas, keluarkan pertanyaanmu biar seluruh kekayaan alam negeri ini bisa berpindah ke kerajaanku. Dengan tidak membuang-buang waktu, naiklah Abu Nawas ke podium untuk memberikan pertanyaan sayembara. Abu Nawas, pertanyaannya mudah saja, yakni mana yang lebih dulu telur atau ayam? Alasannya harus masuk akal. Asteris. Raja Negeri Utara, telur lebih dulu. Baginda Raja, alasannya apa? Raja Negeri Utara, tidak mungkin ayam lebih dulu karena ayam berasal dari telur. Baginda Raja, kalau begitu siapa yang mengerami telur? Raja Negeri Utara terdiam dengan wajah pucat, terbayang hutang Baginda Raja lunas dengan sendirinya. Raja Negeri Barat, ayam lebih dulu. Baginda Raja, berikan alasan juga temanku. Raja Negeri Barat, ayam betina dibuahi oleh ayam jantan sehingga dia bisa bertelur. Makanya ayam tercipta lebih dulu. Baginda Raja, dari mana asalnya ayam? Raja Negeri Barat, dari telur. Baginda Raja, nah, berarti bukan ayam yang lebih dulu. Tenggorokan Raja Negeri Barat mendadak menjadi tersekat, tak bisa berkata-kata lagi. Raja Negeri Timur, ayam dan telur sebenarnya tercipta bersamaan. Baginda Raja, kenapa begitu? Raja Negeri Timur, tidak mungkin ada ayam kalau tidak ada telur yang menetas. Tidak mungkin juga ada telur kalau tidak ada ayam. Baginda Raja, bukankah ayam betina bertelur harus dibuahi oleh ayam jantan? Mendadak Raja Negeri Timur menangis terseduh-seduh. Raja Negeri Selatan, ayam jantan lebih dulu. Karena tanpa dibuahi oleh ayam jantan, tidak mungkin ayam betina bisa bertelur. Baginda Raja,
Lalu ayam jantan dari mana datangnya? Sama dengan teman-temannya yang lain, Raja Negeri Selatan tidak bisa menjawab pertanyaan Baginda Raja. Baginda Raja, wahai Abu Nawas, sebenarnya mana yang lebih dulu? Abu Nawas, lebih dulu telur daripada ayam. Baginda Raja, kenapa telur lebih dulu? Abu Nawas, ayam bisa mengenali telur, sebaliknya telur tidak bisa mengenali ayam. Sesaat seisi ruangan terdiam memikirkan jawaban Abu Nawas. Alangkah senangnya hati Baginda Raja, karena hutang kerajaan yang telah menggunung mendadak menjadi lunas seketika. Abu Nawas dan mimpi indah seorang pendeta dan seorang rahib berencana memperdayai Abu Nawas. Rencana pun disusun rapi dan mereka segera bertandang ke rumah Abu Nawas yang disambut baik oleh yang punya rumah. Kami ingin mengajakmu melakukan pengembaraan suci, wahai Abu Nawas. Kami berharap engkau tidak keberatan dan dapat bergabung bersama kami, ujar si rahib sambil melirik pada kawan di sebelahnya. Dengan senang hati aku akan ikut. Kapan rencananya? Tanya Abu Nawas. Besok pagi, ujar si pendeta gembira. Baiklah, kita bertemu di warung teh besok, ujar Abu Nawas. Demikianlah keesokan harinya Abu Nawas beserta dua orang yang mengajaknya ini berangkat bersama. Mereka berpakaian dengan cara yang khas. Abu Nawas dengan pakaian sufi, si pendeta dengan baju kebesarannya, dan si rahib dengan pakaian keagamaannya. Di tengah perjalanan mereka bertiga mulai merasa lapar. Hai Abu Nawas, karena kita sudah lapar dan kebetulan kita tidak membawa bekal, ada baiknya engkau mengumpulkan derma untuk membeli makanan bagi kita bertiga. Kami berdua akan melakukan kebaktian, ujar si pendeta. Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas langsung beranjak pergi mencari dan mengumpulkan derma dari satu dusun ke dusun yang lain. Setelah dirasa derma yang diterima mencukupi, Abu Nawas langsung membeli makanan yang cukup untuk mereka bertiga. Abu Nawas pun kembali kepada dua temannya yang tengah melakukan kebaktian. Mari kita bagi makanan ini sekarang juga, ujar Abu Nawas yang memang sudah sangat lapar. Jangan dibuka sekarang, karena kami sedang berpuasa, ujar sang rahib. Tapi aku hanya akan mengambil bagianku saja. Sedang bagian kalian terserah kalian, ujar Abu Nawas. Aku tidak setuju. Kita harus seiring seirama dalam berbuat apapun, ujar si pendeta. Betul, aku juga tidak setuju. Karena waktu makanku besok pagi, ujar si rahib yang ahli yoga menimpali. Tentu saja Abu Nawas sangat gusar mendengar pernyataan kedua orang itu. Perutnya yang keroncongan memaksanya kembali memprotes. Bukankah aku yang kalian suruh mencari derma dan sudah kukumpulkan derma itu dan sekarang telah kubelikan makanan? Mengapa kalian tidak mengizinkan aku mengambil bagianku sendiri? Sungguh tidak masuk akal, ujar Abu Nawas memprotes. Namun dua orang itu tetap teguh pada pendiriannya sekalipun Abu Nawas dengan segala macam cara menjelaskan, tetap saja si rahib dan pendeta bergeming. Hal ini membuat Abu Nawas dongkol bukan main. Tapi karena dirasa tidak ada gunanya menentang dua orang yang sudah bersekongkol itu, Abu Nawas pun memilih diam. Bagaimana kalau kita buat perjanjian? Ujar sang pendeta tiba-tiba. Perjanjian apa? Tanya Abu Nawas. Kita adakan lomba. Siapa yang nanti malam bermimpi paling indah, maka dia berhak atas bagian makanan yang lebih banyak. Sedang yang kedua mendapat bagian lebih sedikit. Sedang yang mimpinya tidak indah mendapat bagian makanan yang paling sedikit, ujar pendeta dengan cerdiknya. Karena sudah dongkol dan kesal, Abu Nawas menyetujui saja perjanjian itu. Begitu pagi sudah tiba mereka bertiga. Sudah bangun,
Dengan sangat antusias si rahib lalu menceritakan mimpinya. Luar biasa, semalam aku bermimpi indah sekali. Aku memasuki sebuah taman yang mirip sekali dengan nirwana. Aku merasakan suatu kenikmatan dan keindahan yang belum pernah kurasakan seumur hidupku. Ujar rahib dengan gembiranya. Mimpimu sangat menakjubkan saudara rahib. Sangat menakjubkan, ujar si pendeta dengan agak berlebihan. Mimpiku pun tak kalah indahnya, ujar pendeta. Aku seolah-olah menembus ruang dan waktu. Aku menyusup ke masa silam di mana pendiri agamamu hidup. Dan sungguh sangat membahagiakan aku bertemu dengannya, dan kemudian aku diberkati olehnya, ujar sang pendeta dengan gembiranya. Seperti tadi, kini giliran rahib memuji-muji mimpi si pendeta. Sementara Abu Nawas diam saja melihat kelakuan dua orang yang memang bersekongkol memperdayai dirinya itu. Hai Abu Nawas, kenapa kau diam saja? Apa mimpimu semalam? Apakah seindah mimpi kami? Ujar si rahib dan pendeta hampir bersamaan. Abu Nawas yang sudah tahu dirinya tengah dikerjai, hanya berujar pelan. Kawan-kawanku sepengembaraan, kalian tentu mengenal Nabi Daud, Beliau adalah nabi yang ahli berpuasa. Tadi malam aku bermimpi bertemu dan berbincang-bincang dengannya. Beliau menanyakan apakah aku berpuasa atau tidak. Karena aku belum makan dari pagi, maka aku bilang saja bahwa aku berpuasa. Tidak tahunya beliau menyuruhku berbuka karena hari sudah malam. Tentu saja aku tidak berani membantah perintah seorang nabi. Makanya aku bangun dan langsung menghabiskan semua makanan, ujar Abu Nawas dengan santainya.